Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sabrina Agustin dengan narasumber saya yaitu saya Ade Heriana. Nah, hari ini kita akan bahas podcast yang bertema problematika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan judul dampak kesenjangan dalam bidang sosial maupun ekonomi. Bagaimana kabarnya Kak Yana? Iya, baik Kak Sofi. Oh, alhamdulillah ya kalau begitu. Terus Kak Yana ini kesibukannya apa aja ya kalau di sana? Ya seperti orang kuliah pada umumnya, pasti sibuk kerjain tugas lah. Di Jogja ya Kak ya? Iya. Terus ini kan temanya kan dampak kesenjangan dalam bidang sosial maupun ekonomi. Langsung aja ke pembahasan. Kesenjangan dalam bidang sosial dan ekonomi itu kan memperlihatkan bahwa ada jurang pemisah atau ketidakseimbangan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, dan berakibat terjadi ketidakadilan dan perasaan cemburu ketika melihat kelompok masyarakat lain dengan rasa nyaman dan berkecukupan. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Nah, kondisi tersebut itu kebanyakan terjadi karena apa ya Kak? Kalau menurut Kakak sendiri? Jadi kondisi kesenjangan sosial ekonomi ya, itu bisa saja terjadi karena kurangnya kesempatan. Kesempatan untuk apa sih? Untuk memperoleh penghasilan, mendapat kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kesenjangan sosial ekonomi itu juga timbul karena adanya ketidaksamaan kemampuan suatu kelompok masyarakat di bidang sosial ataupun juga di bidang ekonomi. Artinya, pasti ada satu kelompok yang ada dalam masyarakat yang dapat memenuhi segala kebutuhannya, tapi ada pula yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal inilah yang akan semakin memperlihatkan adanya ketidakseimbangan di bidang sosial ekonomi. Seperti itu Kak Sofi. Oke, baik. Nah, berarti kan kita itu harus bisa menyesuaikan kondisi kita kepada lingkungan kita ya kan Kak ya. Menurut Kakak sendiri nih, kesenjangan sosial itu apakah sangat berpengaruh di kehidupan berbangsa dan bernegara? Tentu saja sangat berpengaruh ya. Apalagi kita kan sebagai makhluk sosial. Ya pastinya bergantung pada orang lain dan pastinya. Kita juga perlu mendukung atau juga mendapatkan dukungan dari orang lain. Nah, kesenjangan sosial ini kan banyak sekali jenisnya. Jadi kita itu harus mampu mengatasi. Untuk apa? Agar tujuan kita menjadi warga negara yang baik dapat tercapai. Dan juga agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu menghasilkan pengentasan kemiskinan yang signifikan dan terdistribusi secara lebih merata, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Seperti itu, Kak Sofi. Oh, baik ya Kak ya. Ini tuh sebenarnya kita ada waktu 30 menit. Baik. Terus kesenjangan sosial ini kan kondisi di mana ada perbedaan yang signifikan dalam suatu kelompok masyarakat. Perbedaan ini bisa berupa faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Jadi dampak dari kesenjangan sosial ini kan banyak sekali. Lalu jika dibiarkan kesenjangan sosial ini bagaimana ya? Apakah berdampak yang lebih buruk atau seperti apa? Menurut Kakak sendiri tuh bagaimana ya Kak? Jadi yang namanya kesenjangan itu pasti juga bakal berpengaruh banget, dan itu memiliki dampak yang buruk tentunya ya. Jika dibiarkan juga bisa menimbulkan rasa benci antar masyarakat dalam suatu kelompok. Terus yang kedua ini juga dapat meninggikan angka kemiskinan, karena
lapangan kerja kan pasti udah sangat kecil tuh, sangat minim. Namun orang yang membutuhkannya itu meningkat terus, maka akan menambahkan pengangguran yang memicu kemiskinan. Yang ketiga nih, bisnis sulit maju. Kalau ada kemiskinan nih, bukan kemiskinan, juga berarti daya beli masyarakat yang lemah dan membuat orang yang membuka usaha menjadi sulit maju. Terus yang keempat, ada tenaga kerja yang tidak berkualitas. Kesenjangan di bidang pendidikan membuat banyak orang yang berpendidikan rendah dianggap remeh. Pendidikan rendah akan membuat mereka sulit untuk mendapatkan kerja dan tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup ketika dipekerjakan. Delapan menit lagi kan. Kasih tuh ya, nanti kau ngobrol santai di akhir. Ya wes, iki engko dipangkas ya. Nah, terus kesenjangan sosial yang kakak temui di daerah kakak itu apa, kayak yang atau yang kakak lihat? Jadi setiap orang itu kan memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda kan tentunya. Nah, kesenjangan sosial yang mereka dapat atau yang mereka lihat itu juga pastinya berbeda. Kalau di lingkungan saya lebih sering melihat kesenjangan sosial itu di bidang agama gitu ya, perbedaan agama, terus perbedaan pendidikan juga. Dan yang ketiga yang sering saya lihat juga itu seperti ya perbedaan sosial gitu, tingkat sosial masyarakat. Kalau perbedaan pendidikan itu bagaimana ya? Yang seperti apa? Yang kayak gimana gitu? Jadi gini, pasti ada seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi ya, contohnya sarjana atau S2 atau juga bisa S3. Nah, di mata masyarakat yang pendidikannya lebih tinggi itulah yang dianggap mampu gitu, sedangkan pendidikannya rendah itulah yang dianggap tidak mampu. Nah, itulah yang membuat kesenjangan sosial itu tercipta gitu, di antara kelompok pendidikan tinggi sama kelompok pendidikan rendah. Oh, oke, baik. Kita masih ada waktu berapa menit ya? Ada 20 menitan lah kak ya. Terus kesenjangan sosial ini kan apa ya, kayak berdampak banget buat kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang kakak bilang tadi ya. Terus untuk mengatasi kesenjangan sosial ini bagaimana kalau menurut kakak sendiri nih? Jadi kesenjangan sosial itu sulit juga diatasi. Pasti setiap tahunnya itu pasti ada aja kesenjangan sosial. Tapi mungkin ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, Kak. Contohnya yang pertama, perpindahan penduduk. Jadi gini, pasti jika di suatu lingkungan tersebut kita udah merasa ada perbedaan dan tidak diterima, lebih baik kita pergi atau juga pindah gitu aja ke lingkungan yang dapat menerima kita. Terus yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini bertujuan agar masyarakat pengangguran itu dapat mendapatkan pekerjaan juga. Terus yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ini tuh seperti ada usaha untuk meningkatkan kualitas diri kita agar tidak dipandang remeh oleh masyarakat. Selanjutnya, ada meningkatkan keadilan di bidang hukum. Yang namanya negara Indonesia nih ya, pasti terkenal dengan ketidakadilan. Tapi kita sebagai generasi bangsa harus bisa meningkatkan keadilan di dalam negeri kita. Selanjutnya ada mendorong pembangunan merata baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Seperti itu, Kak. Kita bisa melanjutkan dengan obrolan singkat mungkin. Terus bagaimana jika kita harus bisa mempertahankan itu kan ya kak ya. Terus kalau kita nggak bisa mempertahankan kayak hubungan sesama makhluk sosial itu gimana? Kita kan selalu punya cara sendiri. Untuk cara kakak sendiri tuh gimana mempertahankan
kondisi tersebut? Mempertahankan hubungan sosial. Pasti setiap orang kan memiliki masalah kan, maksudnya gini, mereka memiliki perbedaan gitu. Nah, kalau seandainya kita melihat perbedaan itu, pasti itu yang membuat kita itu semakin jauh sama teman-teman kita, sama orang lain. Nah, kalau buat saya sendiri itu, jangan terlalu melihat perbedaan yang kalian miliki, tapi setidaknya kalian tuh harus bisa saling menghormati, bisa saling merangkul satu sama lain, bisa saling bergabung. Ya, untuk itu agar tidak terjadi perbedaan yang mengakibatkan kesenjangan sosial. Sebab itu di dunia masyarakat, di lingkungan masyarakat juga tidak baik jika sering dilakukan atau sering terjadi seperti itu. Oke, baik kakak. Terus kan kebijakan pemerintah juga termasuk ya, kayak masalah dari kesenjangan sosial itu kan kadang bisa dari kebijakan pemerintah yang menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Jadi kita tidak heran ya jika kepala negara itu harus berhati-hati jika salah melakukan analisis. Maka rakyat yang mengalami dampak terburuknya yaitu seperti kasus terjadinya kesenjangan sosial yang dibuat pemerintah adalah aturan pemberlakuan PPKM selama beberapa bulan akibat COVID. Seperti itu ya kak ya. Dan dampaknya pertanyaannya dan dampaknya itu kayak gitu ya kak. Kan kebijakan pemerintah itu juga termasuk ke dalam faktor utama terjadinya kesenjangan sosial. Jadi kita tidak heran jika menjadi kepala negara, kita harus berhati-hati. Jika salah satu melakukan analisis, maka rakyat yang mengalami dampak buruknya. Nah itu kan contohnya seperti kasus yang terjadi kesenjangan sosial yang dibuat pemerintah, yaitu PPKM selama beberapa bulan akibat COVID. Nah dampaknya itu apa aja ya kak? Waktu PPKM. Iya. Buat kita semua gitu. Iya pas. PPKM kesenjangan sosial itu aku sebenarnya tidak begitu tahu ya, soalnya waktu PPKM saya tidak lingkungan. Tapi mungkin yang dimaksud itu orang yang menderita COVID sama orang yang tidak menderita COVID, seperti itu kah? Atau bagaimana yang dimaksud? Gini ya, kasus terjadinya itu kan kesenjangan sosial yang dibuat pemerintah adalah aturan pemberlakuan PPKM selama beberapa bulan akibat COVID. Nah ini kan jelas ada dampaknya, dampak dari kesenjangan sosial itu. Nah dampaknya itu apa aja gitu kak, yang kakak tahu aja gitu. Sebentar. Nanti di pick up aja. Aku nggak tahu ya kalau misalnya. Gimana pertanyaannya? Kesenjangan sosial yang terjadi akibat adanya PPKM. Iya kak. Terus dampaknya itu apa aja gitu? Akan saya jawab. Oh iya bentar ya kak. Nah gini kan kesenjangan sosial itu kan banyak sekali. Nah itu kan seperti kemarin tuh ada kesenjangan sosial yang diatur oleh pemerintah. Nah itu contohnya tuh seperti PPKM. Nah dampak dari PPKM COVID itu loh kak. Nah itu apa? Kayak dampak dari kemarin itu, dampaknya itu apa aja? Baik. Jadi kesenjangan sosial yang terjadi selama PPKM itu dapat dilihat dari beberapa aspek kan tentunya. Ya, yang pertama ada kesenjangan ekonomi. PPKM waktu PPKM kemarin tuh pasti memperburuk kesenjangan ekonomi masyarakat. Banyak pekerjaan informal, sektor usaha kecil ini terkena dampaknya. Bahkan mereka di rumah juga
juga tidak dapat bekerja gitu kan. Terus yang kedua, ada aspek kesenjangan pendidikan. Jadi pendidikan daring selama PPKM bisa menjadi kesulitan bagi siswa dan keluarga yang tidak mampu membeli perangkat teknologi dan akses internet. Jadi siswa yang tidak memiliki HP ataupun sejenisnya itu pasti mengalami kesulitan gitu kan. Terus yang ketiga, ada kesenjangan kesehatan. Selama PPKM, orang-orang dengan akses terbatas pada layanan kesehatan itu menjadi lebih rentan terhadap infeksi COVID. Mereka yang tinggal di wilayah yang padat penduduk, tidak memiliki akses ke air bersih, itu juga sangat rentan sekali gitu untuk terdampak penyakit COVID kan. Nah, apa aja sih dampak dari kesenjangan sosial yang terjadi selama PPKM kemarin itu? Sebenarnya dampaknya itu sangat merugikan masyarakat Indonesia. Contohnya nih, dampak negatifnya itu satu, contohnya meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Kenapa? Karena masyarakat disuruh di rumah, mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka tidak memiliki pekerjaan, tidak bisa menciptakan pekerjaan sendiri, yang membuat ekonomi keluarga mereka, ekonomi mereka itu menurun, seperti itu. Terus yang kedua Kak, ada peningkatan ketidaksetaraan pendidikan. Siswa yang tidak memiliki HP tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik kan pastinya, dan tertinggal, pendidikan mereka tertinggal. Hal inilah yang memperburuk kesenjangan pendidikan di antara kelompok sosial. Terus yang ketiga, meningkatnya ketidaksetaraan kesehatan. Yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa banyak orang yang tinggal di suatu lingkungan yang tidak baik, maksudnya kurang baik, akses airnya ataupun hal yang lain, itu lebih rentan untuk kena penyakit COVID. Nah, oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kesenjangan sosial di masyarakat dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya. Seperti itu Kak, kalau menurut pribadi saya. Terus kakak sendiri pas COVID itu ngapain aja ya Kak? Kayak apa kegiatan apa yang dilakukan? Kan kita tuh dibatasi untuk keluar dan pergi, terus harus memakai masker lah, terus disinfektan. Sebenarnya seperti yang dilakukan pelajar lainnya ya, waktu COVID ya, karena kondisi saya memiliki handphone untuk mengikuti pembelajaran, jadi cuma belajar di rumah. Oh, daring ya Kak ya? Dibantu orang tua, seperti itu, iya. Tidak ada kegiatan yang lebih khas gitu, yang spesifik itu nggak ada. Ya biasa-biasa aja gitu, normalnya seperti itu. Nah terus sekarang kan kakak ini kan kuliahnya di Jogja. Apakah ada perbedaan pas di kota asal sama yang pas di Jogja sekarang? Kayak perbedaan dari kegiatan sehari-hari kakak itu. Baik. Saya mengalami culture shock. Kenapa itu Kak? Ada perbedaan lah. Jadi gimana ya? Waktu kita kuliah ke luar daerah kita, pasti bertemu dengan orang-orang yang berbeda juga gitu. Contohnya kayak beda, terus provinsinya juga berbeda, cara ngomongnya juga berbeda. Saya sering mendapat waktu ngomong sama orang yang sama-sama dari Jawa, tapi kita juga tidak memahami omongan kita sendiri gitu. Seperti gitu, kayak kita ngomong pakai Jawa, terus ada orang yang ngomong pakai Jawa juga, tapi kita tuh sama-sama Jawa, tapi juga tidak dapat dipahami gitu ya Kak ya?
Oh, lebih ada. ke arah mazhabnya gitu. Oh, jadi itu ada yang beda agak non muslim gitu ya kak ya, di sana juga ada. Bukan bukan perbedaan non muslim gitu. Sebenarnya ada yang non muslim tapi tidak sering ada di lingkungan saya gitu. Yang saya maksud itu seperti perbedaan mazhab. Kayak gimana tuh kak? Saya juga kurang Jadi tahu. kayak agama Islam jadi ada di aliran ini sama di aliran ini, itu pasti mereka memiliki pandangan yang berbeda. Oh, seperti kalau misalnya kan kalau Kristen sama Katolik gitu kan. Oh, begitu. Yes. Terus cara kakak menyesuaikan diri untuk hidup di sana itu gimana kak? Atau kakak langsung bisa beradaptasi dengan orang lain atau lebih susah beradaptasi gitu dengan teman-teman kakak? Menurut saya waktu saya berada di sini tuh lebih cepat beradaptasinya gitu. Lebih cepat mengakrabkan diri dengan teman-teman. Ya terlalu sulit untuk beradaptasi di lingkungan yang baru gitu. Saya tipikal orang yang seperti itu sebenarnya. Kayak friendly. Enggak, tapi ya dua puluh empat menit. kalau lanjutnya. Wis kentaan topik iki ya. Kenapa Kak Sofi memilih topik kesenjangan sosial? Karena apa ya, kesenjangan sosial itu kan kayak banyak banget dan luas dampaknya itu loh. Jadi saya tuh kayak apa ya, udah langsung aja ambil gitu. Kemarin juga banyak yang memilih kayak sebenarnya mau milih penegak hukum yang lemah, tapi tidak ada, itu berat sekali kalau dibicarakan ya kan ya. Iya, benar. Kalau kesenjangan sosial itu kan banyak banget yang harus dibahas gitu, jadi kita bisa lebih luas untuk bahas itu. Di Indonesia ini tuh perbedaan orang seperti kayak Cindo sama Indonesia Asli itu juga mereka sebenarnya memiliki kesenjangan sosial nggak sih? Oh iya, kayak soalnya mereka tuh merasa kalau kita itu beda, kayak beda golongan atau gimana. Kan kita sama orang Batak atau orang Sunda itu udah bisa dibedakan, kayak seperti itu kan kak. Tapi banyak loh orang di luar sana yang memiliki teman seperti kayak berbeda gitu, kayak dia orang Jawa asli temennya Cindo. Nah, jadi mereka tidak ada perbedaan tuh, tidak ada kesenjangan sosial. Nah, hal seperti itulah yang dapat kita contoh untuk mengatasi yang namanya kesenjangan sosial. Mereka tuh pasti memiliki perbedaan, tapi mereka tuh bisa mengatasinya agar perbedaan tersebut itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi suatu hal yang memicu suatu permusuhan seperti itulah. Pertemanan dari orang-orang seperti itulah yang dapat kita contoh untuk mengatasi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Iya, kita kan tidak harus membedakan ras, agama, budaya, tidak harus
seperti itu ya kan. Kita harus berteman dengan orang yang ya udah berteman sama semua orang tanpa membedakan apa covernya atau background. Terus kalau kesenjangan sosial ekonomi itu kan biasanya memberi akses kepada tiap masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial. Kita tuh memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Terus kalau kesenjangan ekonomi yang ada di daerah kakak itu apa aja? Kalau yang ekonomi loh kak, yang kakak tahu aja nih. Kesenjangan ekonomi. Saya tidak peka terhadap kesenjangan ekonomi yang ada di Daerah. itu dan lingkungan saya sendiri ya. Sebenarnya tidak terlalu ada kesenjangan ekonomi ya kak ya kalau di lingkungan saya. Ya kita memiliki perbedaan ekonomi tapi itu bukan menjadi kesenjangan. Oh iya. Kalau di lingkungan saya. Tapi di kos saya sendiri itu kan perbedaan harga itu juga perbedaan fasilitas di dalamnya gitu. Sama saya sendiri merasa kalau listrik saya lebih dimahalin daripada kos-kos yang lain yang harga kamarnya lebih mahal. Entah itu apa faktor yang menyebabkannya, saya sendiri juga masih bertanya-tanya kan hal itu, kenapa kok bisa. Ya mungkin karena harga kamar kos saya itu lebih murah kali ya, makanya lebih tarik mahal untuk listrik. Itu sih kesenjangan. Apa itu masuk kesenjangan ya? Kayaknya termasuk sih ya. Itu sih kesenjangan ekonomi yang Soalnya kan kesenjangan kan bisa mendorong timbulnya masalah di masyarakat. Nah itu kalau bermasalah di kakak juga kayaknya termasuk kesenjangan sih. Ya untungnya masih belum hantam aja sih ya. Tapi itu kan kak, apa nggak ada kayak problem apa gitu di kos. Biasanya kan ada kayak yang ibu kosnya galak atau kayak kosnya nggak enak gitu. Ya yang kamu sebutkan pertama kali tadi. Oh seperti itu ya kak. Itu juga termasuk kesenjangan sosial ya kak ternyata. Sangat menyedihkan sekali sebenarnya, tapi tidak apa. Kalau puasa gini kuliahnya masuk nggak kak? Atau udah libur? Tidak, masih masuk dan masih banyak praktikum yang harus dikerjakan. Oh sangat sama kak. Dan masih sehat ya kak ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya masih belum stres saja sebenarnya. Terus untuk kan nanti kan lebaran nih, biasanya kalender akademik udah pada itu ya diturun, udah pada di share gitu. Liburnya dari kapan? Seingat saya 5 hari sebelum hari raya lah baru diperbolehkan pulang. Oh iya sama kali itu kak. Soalnya emang kayak gitu ya. Iya. Ini di rumah atau di kos? Saya nggak punya rumah di Jogja, jadi saya di kos. Ya siapa tahu pulang gitu. War tiketnya susah. Soalnya waktunya orang pulang. Dan
alhamdulillah waktunya udah 30 menit. Terima kasih telah menemani saya di 30 menit berlalu. Baik. Akhir acara kita akhir dari podcast ini, apa kita mau lanjut atau udah? Kamu bisa, Kak Sofi bisa memberikan kesimpulan dari pembicaraan kita. Jadi kesimpulannya tuh gini, kan kesenjangan sosial itu banyak, berdampak yang banyak ya kan. Nah, itu kan kebanyakan terjadi karena kurangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan seperti yang kakak sebutkan tadi. Terus kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Terus kesenjangan ekonomi itu timbul karena adanya ketidakmampuan suatu kelompok. Kalau kita berbeda, kayak ada yang derajatnya lebih tinggi dan lebih rendah gitu, seperti itu kan. Nah, masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, artinya ada kelompok yang mampu memenuhi segala kebutuhan, namun ada juga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena hal ini tuh semakin memperlihatkan adanya ketidakseimbangan di bidang sosial maupun ekonomi. Nah, itu kan udah terlihat sekali ya kak ya, dampak-dampaknya. Terus seperti distribusi yang tidak merata atau merata, khususnya untuk kawasan Indonesia. Terus jika dibiarkan, terus dampak dari kesenjangan sosial ini bisa menimbulkan rasa benci antar masyarakat dan suatu kelompok. Terus tingginya angka kemiskinan, bisnis sulit maju, dan tenaga kerja yang tidak berkualitas, seperti itu. Terus cara mengatasi kesenjangan sosial yang kakak sebutkan tadi, seperti perpindahan penduduk, kita tuh harus pindah. Kayak sebelumnya di daerah yang kumuh atau apa ya, yang tidak layak itu, kita harus pindah ke daerah yang lebih layak untuk ditinggali. Terus penciptaan lapangan kerja. Kalau di desa itu kita itu sulit ya untuk mendapat kerja, sedangkan di kota itu lebih luas untuk mencari pekerjaan. Jadi kita itu harus ke sana, atau ya seperti itulah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan keadilan di bidang hukum, dan mendorong pembangunan merata, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun sosial. Kita itu harus berada di lingkungan yang sehat agar mencari kenyamanan diri kita sendiri dan bernafas dengan lega dan baik. Sudah di akhir acara, pesan dari Kak Yana apa? Mungkin ada pesan-kesan? Cuma sedikit saja, mungkin cuma singkat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, seperti apapun yang ada perbedaan di antara teman atau di antara kelompok yang lain, jangan mempermasalahkan perbedaan tersebut, tapi carilah cara agar kita semua itu tetap dapat mengatasi perbedaan dan tetap bisa bersatu, bergabung dengan yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Dan di akhir acara saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kakak, dan semoga podcast kali ini bisa bermanfaat juga bagi yang melihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut aktivitasnya, Kak. Baik, dadah.